Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya ingin membuat sebuah topologi jaringan menggunakan aplikasi Cisco. Pertama-tama mari kita buka aplikasi Cisco. Oke, kita tunggu. Pada topologi ini saya akan menggunakan dua buah router, lalu menggunakan sebuah server dan juga beberapa switch beserta satu access point. Pertama-tama hal yang perlu kita lakukan adalah menaruh apa saja hal-hal yang akan kita gunakan. Pertama kita menaruh sebuah server di sini. Selanjutnya kita akan menggunakan sebuah switch. Di sini saya menggunakan PT switch dua buah. Selanjutnya kita ke bagian router menggunakan PT router juga dua buah juga. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi switch. Untuk selanjutnya di sini saya akan menambahkan sebuah access point. Oke. Nah, di sini ada beberapa perangkat yang akan saya gunakan sebagai untuk dikonfigurasi ya. Yang pertama kita gunakan ada PC satu. Selanjutnya kita gunakan laptop. Oke, selanjutnya untuk akses poinnya saya akan gunakan laptop, smartphone, serta tablet. Nah, oke. Hal yang pertama kita lakukan adalah menghubungkan seluruh perangkat ini menggunakan jaringan atau kabel tertentu. Yang pertama koneksi tertentu. Yang pertama saya menggunakan yang otomatis saja dari server ke switch. Nah, pada saat ini kenapa tidak bisa? Karena di sini saya menggunakan servernya yang tidak hanya satu port. Ya. Jadi sebagai solusinya kita harus pertama kita tambahkan ports untuk kabel LAN tersebut, dimana kita harus mematikan ini dan memilih yang host PT host NM1CFE, dimana ini untuk kita agar mendapatkan slot tambahan di belakang sini. Oke, setelah itu hidupkan kembali, jangan lupa dihidupkan kembali, lalu kita koneksikan dengan yang otomatis tadi. Nah, selanjutnya dari switch ke router kita skip dulu, kita kita masuk ke yang switch ke perangkat-perangkat lainnya sama menggunakan otomatis. Nah, di sini juga lalu terakhir di sini. Kenapa saya menggunakan otomatis? Karena agar lebih mempermudah dan agar lebih cepat dibandingkan kita harus memilih satu persatu jenis kabel apa yang akan kita gunakan. Sebenarnya ada plus minusnya. Kalau misalkan plusnya seperti yang tadi saya bilang lebih mudah dan lebih cepat, minusnya kita tidak bisa memilih spesifik kabel apa yang ingin kita gunakan. Biasanya ia akan memilih sendiri jenis kabelnya yang menurutnya itu yang cocok yang mana. Oke, selanjutnya kita itu akan menggunakan copper straight through untuk menghubungkan router ke switch. Di mana sini saya akan menggunakan yang pertama ini untuk yang 0/0 kita akan arahkan untuk ke server. Di sini kalian bebas memilih yang mana aja, yang penting fast ethernet ya. Oke, masukkan. Lalu selanjutnya yang ini kita gunakan yang 1/0 ini untuk ke arah perangkat nantinya yang akan kita lakukan konfigurasi DHCP. Masukkan juga terus di fast internet yang ada.
Selanjutnya untuk yang di kiri pun sama, yang 0/0 untuk ke server, lalu yang 1/0 untuk ke perangkat yang akan kita DHCP kan. Oke, di sini pertama-tama hal yang teman-teman perlu lakukan untuk mengkonfigurasi jaringan tersebut adalah dari servernya dulu teman-teman. Di sini kita harus memasukkan sebuah IP di sini. Di sini saya akan menggunakan yang umum digunakan ya teman-teman, yaitu 192.168.10.2. Ini adalah salah satu IP yang umum atau sering digunakan. Untuk gateway-nya sama, cuma belakangnya kita ganti satu. Nah, oke, untuk DNS nya kita samakan dengan IP address nya. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian service, lalu ke DHCP nya. Jangan lupa pertama-tama kita harus meng-on-kan DHCP tersebut, lalu defaultnya disesuaikan saja dengan yang sebelumnya, dimana sebelumnya itu defaultnya itu belakangnya 192.168.10.1, untuk DNS nya 10.2. Nah, di sini start IP address nya saya ingin dari 5. Jadi nanti si IP nya akan dimulai dari di atas 5. Untuk maksimum numbersnya kita di 20 perangkat saja, kalian bebas untuk mengubahnya, lalu kita save. Selanjutnya sebelum kita pindah ke perangkat lain, kita akan tetap di sini, dimana saya akan mengkonfigurasi DNS. Nah, oke, untuk namanya di sini saya gunakan contohnya itu Google. Oke, addressnya ini berupa DNS yang tadi ya teman-teman. DNS di ini tadi 10.2. Jangan lupa di save. Maksud saya di add dulu. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi sebuah email. Dimana di sini domainnya kita masukkan saja, terserah. Di sini saya menggunakan Gmail. Jangan lupa dipencet set. Lalu untuk usernya sebagai contoh dengan password 123 saja ya, agar simple. Di sini akan berperan sebagai pengirim, lalu kita tambahkan satu user lagi sebagai penerima. Oke, selanjutnya kita untuk tampilan domainnya kita akan ubah. Di sini sebelumnya kan tampilannya akan nanti seperti ini. Di sini saya akan ubah menjadi Google. Oke. Nah, di sini kita ganti saja. Welcome to Google saja yang simple. Teman-teman bebas menggantinya dengan kata-kata yang teman inginkan. Lalu quick linksnya di sini saya akan ganti yang simple saja. Untuk menghemat waktu, saya akan menghapus ini jadi hanya 2 saja yang saya ubah. Jangan lupa di save, lalu nanti ini kita klik yes saja. Setelah sudah di save, kita cek kembali apakah semuanya sudah kita konfigurasi. Hal yang perlu dikonfigurasi, dimana di sini saya akan hanya mengkonfigurasi sebuah DHCP, lalu DNS, dan sebuah email. Sebenarnya di sini masih banyak hal yang kita bisa konfigurasi, cuman di sini saya hanya berfokus kepada hal-hal tersebut. Oke, selanjutnya setelah kita mengonfigurasi server, kita akan masuk ke router. Nah, dimana di sini kita akan ke bagian config. Nah, kita masukkan IP address-nya. Jangan lupa sebelum memasukkan IP address-nya kita on-kan dulu portnya. Oke. Dimana di sini yang pertama-tama yang kita akan masukkan adalah IP address-nya. Di sini teman-teman sesuaikan saja ya
Oh, yang pertama ini yang kalau yang null for null kan tadi kan kita ngambil dari server, jadi kita masukkan default routernya. Dimana tadi default routernya itu belakangnya 1. Oke, subnetnya nanti dia akan otomatis ikut. Nah, untuk yang 1/0 jangan lupa di on kan terlebih dahulu. Kita masukkan sedikit berbeda. Dimana di sini saya akan melakukan sebelumnya kan 10, belakangnya kita akan ubah jadi 20 saja dan 21 subnetnya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke CLI command line interface. Pertama-tama yang akan saya lakukan adalah memberi sebuah pengecualian untuk DHCP-nya, di mana IP yang dikecualikan tidak akan diambil sebagai IP address nantinya. Di sini saya akan mengecualikan agar tidak bertabrakan atau tidak merebut IP si router ini. Oke, dari 192.168 sampai saya ingin sampai 5 saja. Jadi nanti IP yang muncul di perangkat yang akan kita DHCP kan akan di atas si 5 ini, teman-teman. IP DHCP. Oke, maaf ada yang kelupaan. Ini dia kelupaan. Exclude address. Exclude itu maksud artinya pengecualian. Jadi IP ini yang tidak akan diambil untuk di DHCP kan. Setelah sudah ini saya akan membuat DHCP pool. Di sini saya akan beri nama Han saja sebagai contoh. Di sini kalian bebas mau ganti nama poolnya apapun yang kalian mau. Selanjutnya itu networknya. Nah, dia belakangnya 0 kalau network, teman-teman. Setelah network kita masukkan default routernya. Di sini tadi itu 21 default router 192.168.2.21. Oke, selanjutnya jangan lupa DNS server. DNS servernya seperti yang tadi di server 10.2. Oke, setelah ini kita tinggal exit saja dan N. Jangan lupa di write agar tersimpan. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sebelumnya kabelnya ini merah, di sini juga merah, sekarang sudah hijau karena sudah kita konfigurasikan IP yang kita butuhkan. Nih, di sini kita akan lihat. Nah, bisa teman-teman lihat di situ. Nah, di sini 0/0-nya mengambil IP dari si default servernya di server. Default IP dari server yang 1/0 itu kita menggunakan saya 20 depannya ya. Oke, selanjutnya kita akan coba tes apakah berhasil untuk kita ambil DHCP-nya. Ya, bisa teman-teman lihat di sini berhasil dan 20.8, di mana sebelumnya saya sudah exclude mengecualikan dia, jadi dia hanya akan mengambil sebuah IP di atas 5 belakangnya. Di sini 8, di mana angka 8 itu di atas 5. Oke, selanjutnya untuk laptop apakah bisa? Ya, bisa, dan di atas 5 juga, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk access point kita akan cara mengkonfigurasinya lebih simpel, di mana sini kita tinggal ke bagian config lalu ke port 1 dan SSID-nya itu kita ubah sesuai yang kita mau. SSID itu seperti nama, teman-teman. Nah, di sini saya untuk lebih mudahnya saya ganti saja menjadi WiFi. Oke, dan di sini ada jenis-jenis keamanan yang kalian bisa gunakan. Saya akan menggunakan WPA2 PSK dan masukkan password yang akan kalian gunakan atau password WiFi-nya apa. Di sini minimal 8 angka, jadi saya akan menggunakan 1 sampai 9 saja, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat setelah saya ganti menggunakan password, seluruh perangkat yang tadinya terhubung terputus. Lalu untuk hal yang pertama kita lakukan untuk di laptop, jangan lupa kita ganti dulu, teman-teman ya. Untuk port
LAN nya kita cabut, kita akan ganti menggunakan port untuk wifi nya. Setelah kita matikan, cabut, dan diganti dengan itu, jangan lupa dihidupkan kembali. Lalu kita masuk ke bagian desktop dan ke PC wireless. Oke, lalu kita ke connect dan tunggu dia akan mendeteksi apakah ada jaringan yang bisa dihubungkan. Oke, muncul tulisan wifi. Lalu kita connect. Setelah itu kita lihat apakah sudah connect. Sudah nih. Di sini akan tulisannya adapter X aktif. Dan kita lihat juga sudah terhubung. Untuk smartphone lebih simpel. Kita tinggal ke bagian config lalu ke bagian wireless. Seperti tadi, jangan lupa kita ganti ke keamanan dan SSID-nya sesuaikan dengan yang sebelumnya. Masukkan passwordnya, lalu tunggu dia akan terhubung. Dan untuk tablet pun sama seperti smartphone, tinggal ke bagian wireless, lalu sini SSID-nya jangan lupa diganti, sesuaikan, harus sama. Jika tidak sama, dia tidak dapat terhubung untuk password dan SSID-nya. Jadi semuanya harus cocok. Oke, selanjutnya Oke, lanjut. Setelah kita mengkonfigurasi router dan access point sudah terhubung, kita yang di sebelah kanan, oke, kita akan ke router sebelah sini. Caranya sama seperti tadi. Yang pertama itu kita harus saya ingin cek sebentar. Oke, caranya sama. Jangan lupa dihidupkan terlebih dahulu. Dan yang ini juga tadi sama, menggunakan default router. Nah, untuk yang satu kernel ini tadi kan sebelumnya, untuk yang di sebelah kanan itu saya menggunakannya itu 20 belakangnya. Di sini saya akan memberikan sedikit perbedaan, di mana di sini kita ganti menjadi 30. Oke. Nah, setelah itu caranya sama teman-teman, tinggal kita kecualikan lagi IP yang akan diambil. IP DHCP exclude address. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan saja dengan IP-nya. Kita sama seperti yang tadi, sampai 5. Jadi seperti ini. Oke, jangan lupa di enter. Setelah sudah di enter, kita lanjut seperti tadi. Kita buat poolnya, DHCP pool. Sama saja, tidak apa. Networknya jangan lupa. Oke, selanjutnya default router disesuaikan ya teman-teman. Oke, DNS. Selanjutnya DNS server. DNS servernya sama yang pada server DNS. Oke, setelah itu kita exit, lalu end, dan jangan lupa di write untuk memastikan tersimpan. Oke, saja kita akan coba apakah berhasil kita untuk melakukan DHCP pada perangkatnya. Ya, bisa lihat teman-teman di sini successful, kita akan melakukan ke seluruh perangkatnya. Dan teman-teman di sini juga bisa lihat
lihat di sini perbedaannya 192, 168, 30. Tidak seperti yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan ini sebagai contohnya, nah ini 20. Oke. Kita cek kembali apakah seluruhnya sudah mendapatkan IP address. Ya. Oke, di sini berarti saya berhasil melakukan DHCP untuk ke seluruh perangkat yang terhubung. Selanjutnya selanjutnya saya akan mencoba untuk membuka website atau domain yang tadi kita sudah buat dari web browser. Tunggu aja ya, ini memang sedikit lama, tergantung perangkat kalian. Device yang kalian gunakan semakin bagus atau semakin cepat. Oke, maaf, tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, tadi kan kita membuatnya google.com. Apakah berhasil? Kita coba. Sepertinya ada yang salah. Saya akan cek kembali google.com 192.8.10.2 di HTTP nya. Coba saya cek edit. Entah kenapa ini tidak mau ya teman-teman. Saya juga agak bingung ini. Coba saya cek kembali. Aduh. Coba saya buka dari laptop, apakah bisa. Jika tidak bisa berarti ada yang salah ini. Mohon maaf ya teman-teman, agak lama. Coba. Oke, berarti di sini ada suatu masalah. Oke, coba saya ganti namanya teman-teman. Saya ganti menjadi Han. Coba saya ganti.
menarik. Hostname unresolved. Oke, kita akan skip untuk saat ini. Untuk kita akan kita lewatkan dulu terlebih dahulu. Kita akan masuk ke email. Oke, di sini saya akan coba untuk selanjutnya, yaitu email dimana saya sudah kita config, lalu saya tadi sudah coba dan saya nggak tahu kenapa dari tadi RTO semulu. Ya mungkin segitu saja. Mohon maaf masih terdapat banyak kekurangannya. Mungkin teman-teman bisa bantu, tinggal komen. Ya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.